Shalom saudara. Sungguh Tuhan kita sangat baik. Kalau kita boleh tiba tempat ini berkumpul kembali untuk memuji nama Tuhan, itu semua karena kesempatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan pada pagi hari ini kita mengucap syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami hanya ingin selalu memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebaikan-kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Biar ini menjadi Tuhan kita. Yesus sungguh Kau adalah Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kita sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus sungguh baik. Kasih Yesus, sungguh Engkau sangat baik. Ku memuji. Mari kita berdiri sama-sama. Kau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ini doa kami Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji, haleluya Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan, sebab Kau yang disembah. Amin. Kau yang layak terima semua
Sungguh Tuhan, Engkau adalah Tuhan sangat baik bagi kami Tuhan. Dalam keadaan seperti ini Tuhan tidak menentu Tuhan di sekitar kami, tapi kami akan percaya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan tetap setia mengiringi hidup kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan dan kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Kau merayakan setiap kami Tuhan sedang jemaat tempat ini Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan mengetahui setiap rencana-rencana Engkau, untuk lebih lagi Tuhan mengetahui Tuhan setiap kesetiaan-Mu, janji-janji-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi Tuhan dalam persekutuan Engkau Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau siapkan kami Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam firman yang disampaikan pada pagi hari Tuhan, itu boleh benar-benar menguatkan kami, itu boleh menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersambut Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Sambil duduk saja kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin bicara firman Tuhan dengan tema New Beginning. Ya, New Beginning, New Life. Ya, awal yang baru adalah hidup yang baru. Saudara kasih oleh Tuhan, kita tahu dunia ini kan sedang berubah cepat, betul ya. Apalagi sekarang ada namanya new normal, cepat sekali, ya. Dan kita ini orang yang berbahagia, mengapa? Karena kita mengalami setiap zaman kehidupan. Kita mengalami, kalau saya ya, umur saya tahun ini 51, jalan 52 nih, saya mau 52. Kalau saya dengar Ibu Gembala, Bapak Gembala ulang tahun pernikahan 35 tahun ya. Saya 30 tahun ya, jadi saya kalah 5 tahun. Ya, 30 tahun saya menikah tahun ini. Jadi saya mengalami hampir dikatakan semua masa juga ya. Kalau Oma pasti lebih banyak lagi ya. Tapi saya juga mengalami masa belum ada komputer, lalu komputer gede-gede, saudara ya. Saya masih mengalami ketik pakai Word, WS itu loh. Apa? WS itu apa namanya? Ya? Bukan, WS, bukan. Yang WS terus ya, pokoknya kalau ngetik itu bukan, dia ada, kita mesti tahu tuh ya, kalau mau spasi pakai kode apa-apa gitu ya. Masih ngalami itu saya ya. Saya masih mengalami ngetik tugas pakai mesin tik manual. Waduh, makanya jarinya kita tuh kuat-kuat gitu ya. Apalagi mesin tiknya yang tua, yang besar ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, waktu tuh berjalan cepat sekali. Ya. Bagaimana dengan hidup kita? Hari ini kita mau belajar prinsip hidupnya Paulus. Paulus juga mengalami perubahan-perubahan waktu. Misalnya waktu kita lihat sebelum Kristus lahir, ya, dia mengalami dijajah oleh pemerintah Romawi. Dia orang Farisi, dia punya latar belakang hidup. Lalu Kristus lahir, dia lahir juga, ya. Lalu dia melihat pelayanan Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib, lalu Yesus bangkit. Lalu ada yang disebut waktu itu disebut sekte Kristen. Lalu dia mengalami bertemu dengan Tuhan. Dia menjadi percaya dan menjadi Kristen. Dia harus meninggalkan kehidupannya yang lama, dia masuk dalam kehidupan yang baru. Dia juga mengalami fase-fase kehidupan. Nah saudara, hari ini kita mau belajar. Kita harus bangkit, harus mulai hidup yang baru. Kita gak bisa terus terpuruk ya dalam keadaan sekarang. Banyak orang yang parno hari-hari ini, ketakutan saudara. Mungkin jemaat di Jalania Surabaya termasuk jemaat yang saya bersyukur ya sebagian besar sudah datang ibadah.
60% kita sudah datang ibadah. Memang masih ada yang parno, yang ketakutan, masih ada ya. Tapi saya bersyukur ya bahwa Tuhan menaruh di hati kami hamba Tuhan nggak boleh takut. Jadi saya diundang pelayanan kemanapun saya nggak takut. Mungkin jemaat yang takut sama saya. Ini ibu kemana-mana. Tapi percayalah, kalau saya dalam keadaan tidak sehat pasti saya tidak berangkat ya. Ya, dan sudah 4 bulan lebih saya sehat ya, jadi jangan takut ya. Saya tahu kok ya. Bahkan kalau jujur di mobil saya banyak sekali face shield, banyak sekali face shield, masker, banyak sekali ini ya, banyak ya. Kalau kan datang ke rumah saya, waduh segala macam ada di rumah ya. Kami siapkan ya, dan puji Tuhan ya, kita harus bangkit. Tapi banyak, bahkan ada hamba Tuhan yang parno. Hamba Tuhan GBT, parno, gak berani salaman sama orang. Oke lah, gak berani bersentuhan dengan orang. Ya, parnonya udah kelebihan. Waktu saya ketemu dia bilang begini, sorry Ci, aku parno loh, aku parno. Ojo, deket-deket aku ya, aku parno. Saya bilang, lah terus gimana Lek kamu mulai ibadah? Aku belum mulai ibadah. Gitu. Saking takutnya loh saya. Saudara, kita gak bisa terus hidup dalam ketakutan, kita mesti bangkit. Paulus berkata begini, aku melupakan apa yang di belakangku. 1, 2, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 3, dan berlari-lari. Nah, kita mau pelajari ini. Apa yang Paulus lupakan di belakang? Saudara, kalau kita melihat kehidupan Paulus dulu dikatakan orang yang luar biasa. Ya, mari kita melihat coba di dalam pasal 3. Dikatakan, mulai kita baca dari ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, ada 3 macam orang yang disebutkan Paulus di sini. Yang pertama, dia berkata begini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Waktu saya pelajari apa sih arti kata anjing itu, apa sih artinya anjing? Ya, anjing itu bisa berarti memang anjing biasa bubuk, tapi anjing itu di sini menunjuk kepada orang-orang yang dinilai tidak murni, ya, tidak pure, tidak murni hatinya. Ketika mereka datang mencari Tuhan, melayani Tuhan, mereka nggak murni hatinya, motivasinya nggak murni. Hari-hari ini nih gereja Tuhan ini sedang dimurnikan. Siapa yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, ini sedang dibuktikan. Ya, memang betul kita ada ibadah online, sempat ibadah online ya, sempat ya, ya, sampai sekarang masih ya, ini disiarkan online. Di gereja kami juga masih online dan mungkin seterusnya. Ada jemaat yang waktu ibadah online awal-awal itu bersemangat, pakai baju yang rapi, duduk, ya toh, ikut doa. Tapi lama-lama mereka pikir apa? Sudah biasa, nggak iso aku nanti iso diputar ulang kok. Ya, repot lagi ibadah online sambil makan, ya toh, sambil baring-baringan, tidur-tiduran, waduh. Lalu gereja sudah mulai ini dibuka, nggak juga datang, karena pikir ibadah online juga diterima Tuhan kok, gitu saya. Ya toh, waduh, saya juga sedang berpikir nih, sekolah online, lama-lama kuliah online, betul ya? Nanti sekolah akan bilang, loh online aja bisa kok, kita nggak perlu hadir kok. Lama-lama orang sudah nggak lagi tatap muka. Genaplah firman Tuhan, manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita jadi sangat individualistis. Ya, hati-hati. Jadi jemaat Tuhan, sekalipun sudah online, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Yang menarik kata dibiasakan, itu sebetulnya dalam bahasa Yunani artinya gini, dilegalkan, dibuat hukum legal. Bisa kok, nggak apa-apa. Kamu udah usah datang ibadah kumpul-kumpul, nggak apa-apa kok, dilegalkan. Boleh oleh pemerintah, didukung lagi. Loh jangan, sir. Ya, kita mau datang bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Ya, dikatakan di sini hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ada pelayan-pelayan Tuhan tapi hatinya jahat, evil. Di sini dipakai kata yang artinya jahat, kakos. Jahat secara moral.
Ya, kejahatan yang ada di dunia ini dianggap jahat karena nilainya bertentangan dengan firman Tuhan. Saya tidak anti dunia, saudara, tapi saya belajar untuk tidak mengasihi dunia. Minggu lalu saya diminta untuk bicara di satu sidang raya sinode, dan mereka memberi saya ayat ini sebagai ayat tema. Ya, dan saudara, saya sampaikan bahwa ada pekerja-pekerja yang jahat memang. Kalau kita baca sebelumnya, pasal sebelumnya, Paulus berkata begini. Ada orang memberitakan Injil karena kasih, tapi banyak yang memberitakan Injil untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya, pendeta-pendeta zaman sekarang, saudara, ya, jor-joran, ya, tidak lagi ada hati pelayanan, nggak ada. Tapi dia merasa sukses, hebat kalau apa? Wah, dia semakin kaya, semakin hebat, semakin terkenal, uangnya semakin banyak, sampai tidak ada lagi hati yang takut akan Tuhan. Nah, ini menjadi peringatan. Saya bicara sama suami saya, Tuhan tuh baik ya, makanya Tuhan selalu memberkati kita itu secukupnya. Dan kalaupun Tuhan berkati kita, inilah tujuan hidup kita menjadi saluran berkat. Ya, kalau kita lihat lagi penyunat palsu, orang-orang yang mengajarkan supaya jemaat Tuhan itu kembali kepada keyakinan yang lama. Nah, dikatakan para penyunat palsu itu mereka percaya kepada perkara lahiriah. Mereka mengandalkan diri kepada perkara lahiriah. Paulus berkata, kita lihat di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka bahwa ia dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari yang ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus ingin berkata, ya, saya rangkumkan saja karena waktu. Dia ingin berkata begini, kalau bicara tentang perkara lahiriah, aku lebih lagi. Aku orang Ibrani asli, aku dari suku Benyamin. Benyamin itu anak kesayangannya Yakub, ya, dan istri yang sah, Rahel, ya. Yusuf dan Benyamin itu anak yang dia sayang, ya. Dia ingin berkata, aku ini orang Ibrani asli, aku gak campuran. Sekalipun aku lahir di Pulau Tarsus, ya, aku dibesarkan di antara orang-orang Yunani, tapi aku orang Ibrani asli. Aku mengikuti Taurat, aku tidak bercacat bercela. Kalau bicara kebanggaan, kalau bicara jabatan dalam masyarakat, kalau bicara pekerjaan, dia seorang yang bisa sangat membanggakan diri. Tapi dia berkata apa? Semuanya kuanggap sampah. Kata sampah itu sebetulnya sudah dihaluskan. Sebetulnya yang asli kata itu, skubalon, artinya itu bukan sampah. Artinya itu kotoran binatang. Itu artinya, maaf, bahasa Jermannya itu, ya, bahasa Prancisnya tuh bahasa Rusianya pup. Jadi dia bilang, dulu aku bangga, aku punya jabatan dalam masyarakat, aku punya pendidikan, aku orang Farisi, aku punya jabatan, pangkat, pendidikan, gelar, kekayaan. Tapi maaf, setelah aku kenal Kristus, semuanya itu apa? Semuanya kotoran. Karena apa? Kristus itu lebih mulia. Mengenal Kristus itu lebih mulia. Ini yang Paulus lakukan. Dia melupakan semua yang di belakang. Saudara, gak usah ingat-ingat yang sudah lalu. Ya, kalau kita rumah tangga suami istri, gak usah ingat-ingat yang sudah lalu. Yang lalu di belakang tuh ada banyak pengalaman. Oh, saya pernah sukses. Oh, saya dulu pernah cantik. Oh, saya dulu pernah berhasil. Oh, saya dulu. Lupakan, itu sampah. Oh, dulu saya pernah gagal. Itu pun lebih lagi sampah. Ya, nggak usah dipikirkan. Ya, hari-hari ini banyak orang ekonominya juga porak-poranda. Ya, nggak usah diingat-ingat sekarang. Lupakan yang sudah lalu. Saya belajar past, masa lalu is a lesson, suatu pelajaran. Hari ini, today is a gift from God. That's why they call it present. Hari ini present.
is a gift, suatu pemberian dari Tuhan. Dan masa lalu itu adalah harapan buat kita. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Lihat kepada apa yang di depan. Ibrani 12 berkata, lihat ke depan, di sana ada Kristus Yesus Tuhan kita. Mata kita tertuju kepada Dia. Itu jauh lebih penting buat kita. Lupakan yang sudah lalu, lihat ke depan kepada Tuhan kita. Dunia belum berakhir, biarpun ada corona, saudara. Percaya deh, hidup kita akan jalan terus, ya. Dan yang terpenting dia berkata begini, dan aku berlari-lari. Saudara, saya sangat tertarik dengan kata berlari-lari. Mengapa dia berkata aku berlari-lari? Sebab ada urgensi. Orang itu, saudara, kecuali olahragawan ya, dia lari, ada tujuan. Tetapi kalau jujur, kalau orang biasa tuh nggak perlu lari, jalan aja kalau semuanya normal. Mengapa kita berlari? Sebab ada urgensi, mendesak. Waktunya nggak banyak, kepepet iki wesan. Ayo, dan cepet, ayo kita jalan cepet, like perlu kita lari. Nah kalau dikatakan aku berlari-lari, sebab dia tahu waktunya tidak lama lagi, waktunya tidak banyak, saudara. Apalagi kalau jujur kita melihat hari-hari ini, betul ya? Kita nggak tahu nih sisa waktunya berapa. Ya, minggu lalu setelah hari Minggu, 2 minggu lalu kalau nggak salah, ya teman saya ya pulang pelayanan hari Minggu mau pergi ke pelayanannya di Kertosono, tapi kecelakaan mobil. Ibu Pendeta Tabita Lili, ya tahu ya, kenal ya, anaknya Om Kalalo, ya Tabita Lili, dia punya sekolah Abdi Gusti, ya lihat, kita nggak tahu waktunya, ya saya diceritain. Sekolahnya itu mengalami banyak sekali apa memang ya hari-hari gini, maaf ya, keuangan sulit, donatur juga mungkin sulit, sehingga dia rasa berat. Sehingga suaminya berkata begini, wes kalau nggak mampu dijual aja sekolahnya. Lalu dia bilang begini, jangan kamu jual, pok dijual loh, dijual aku mati. Ngomong gitu saudara. Lalu dia kecelakaan dan semua sehat. Satu mobil itu 4 orang, yang 3 tidak apa-apa, tapi dia meninggal. Ya, sudah waktunya Tuhan. Hari-hari ini kita nggak tahu, banyak hamba Tuhan dipanggil Tuhan ya. Kita nggak tahu waktunya berapa lama. Ada urgensi, ayo saudara, ya, jangan main-main lagi dengan Tuhan. Jangan main-main lagi dengan hidup kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita nggak tahu kapan waktunya. Dikatakan dan berlari-lari untuk menerima, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Ternyata dipanggil Tuhan tuh lo pulang ke surga, itu hadiah Tuhan sediakan buat kita. Saya masuk tak lihat di situ, ono hadiah nih, ono opo yuk. Terus anak tulisannya 35. Saya juga bertanya-tanya, ulang tahun gereja bukan 35. Oh ternyata diberitahu ulang tahun pernikahan. Oh saya senang, nanti pulang saya bawa 1 ya. Senang saya ya. Saudara bayangkan, kita akan memperoleh hadiah dari kehidupan kita. Dan itu tidak lama lagi. Ayo, kita nggak tahu waktunya kapan. Satu ayat terakhir yang saya mau bacakan, mari kita lihat dalam surat Timotius, 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Ya, banyak orang sepakat bahwa ini adalah surat terakhir dari Paulus ya. Darahku sudah mulai dicurahkan. Mungkin besok dia akan dihukum mati ya. Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku, perhatikan, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, bukan pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dia berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, mulainya baik, akhiri juga dengan baik. Ya,
finishing well. Kita dengar beberapa hamba Tuhan gede meninggal ya, betul ya? Lalu Ibu Pendeta Oli Andi sudah lanjut usia, sudah sepuh, dia telepon saya. Ibu Oli ini dia itu kakak iparnya itu Bapak Pendeta Seng di Wonorejo itu, di itu loh Pak, yang gereja besar itu Kotik Pak Om Caitik Kotik ya. Ya itu istrinya itu kakaknya atau adiknya Tante Oli Andi, ini bersaudara. Oli Andi ini GBI Jemaat Kasih, itu mentor saya, dekat dengan saya. Dia bilang begini, Lam, Bok Lali loh, mulainya bagus, baik, selesainya juga baik. Finishing well, finishing strong. Ya, banyak orang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kita mulainya baik, akhirnya juga baik. Di tengah-tengah itu jatuh bangun, gak apa-apa. Kalau jatuh bangun lagi, gak ada manusia yang sempurna. Tapi ingat, harus selesai hingga garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan iman yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Ayo, akhiri dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Wah, itu kalau sudah ikut pertandingan, lari, mau capai garis akhir itu setengah mati. Ya. Tapi lihat, ada Tuhan menunggu kita di garis akhir. Bangkit, selesaikan hingga akhir. Dan dia berkata, aku telah memelihara iman. Banyak orang sampai garis akhir, tapi ancur-ancuran, gak memelihara iman. Ya, sayangnya, selesaikan hingga akhir, pelihara iman. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Alangkah indahnya kalau Tuhan memanggil kita, kita didapati sedang setia di dalam iman kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Ya saudara, jadi lupakan yang di belakang, mulai baru. Saya sebetulnya gak senang saudara pakai masker kemana-mana, tapi ini hidup kita yang baru, kita mesti pakai masker. Ya, mungkin aturan atau kenyamanan hidup kita di dalam Tuhan banyak yang dipangkas, seperti pohon. Kalau kita mau berbuah, kita banyak dipangkas. Terima aja, ikuti saja, percaya deh, Tuhan itu gak tinggalkan kita. Amin. Tuhan pelihara hidup kita. Jangan takut, masa depan di dalam Tuhan pasti ada. New beginning, new life. New life, new hope. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan harapan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa Surgawi, hamba berhenti berbicara, kiranya Roh-Mu terus berbicara kepada kami. Sebab Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu Engkau meteraikan, supaya kami bangkit kembali. Kami hidup kembali bersama dengan Engkau. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada masa depan yang indah, masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Tuhan ada panggilan surgawi. Biarlah hidup kami, mata kami tertuju kepada Kristus. Kami terus berlari kepada Tuhan. Dan kami percaya sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, sepanjang minggu ini kami mohon penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau dari jemaat Tuhan yang lemah tubuh, yang sakit di rumah sakit dimanapun, Tuhan lawanlah mereka, Tuhan sembuhkanlah mereka. Kalau ada yang hari-hari ini kekurangan karena masalah ekonomi, kesulitan pekerjaan, ada juga masalah dalam pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukalah jalan untuk setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan sediakan apa yang kami perlukan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka yang kekurangan hikmat,
Tuhan beri hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam pencobaan Tuhan beri kami kemenangan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh yang dekat Tuhan tandai perjalanan kami, tiba-tiba dengan selamat tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami daripada segala kecelakaan mara bahaya, niat orang jahat, godaan setan, dan sakit penyakit. Dalam nama Yesus, keluar dari hidup kami. Dan kumpulkan kami minggu depan pada jam ibadah di tempat ini. Ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat atas kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami perlukan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Bahkan kami akan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Tuhan memberkat kami dengan tubuh yang sehat, kuat, hikmat akal budi dari surga, hubungan suami istri, orang tua, anak mertua, menantu, saudara bersaudara, bahkan ipar-ipar Tuhan dan hamba, semakin hari semakin indah dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami lebih lagi dengan segala berkat rohani, yaitu damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa penghiburan karena Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai datang Tuhan pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk. Tuhan berkati.